Welcome everybody, selamat datang di Podcast Imigrasi Ponorogo Podcast. Bersama saya Awang dari Seksi Tikim. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan masyarakat, yaitu seputar pelayanan keimigrasian, khususnya ditangani oleh Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Langsung saja bersama kita sudah hadir Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian, yaitu Bapak Agus. Selamat pagi Bapak Agus. Selamat pagi, halo Sobat Ipon. Oke, baik Bapak. Sebelum kita memulai pembahasan, mungkin bisa sedikit perkenalkan diri Bapak tentang Bapak dan peran di kantor imigrasi Ponorogo sendiri Bapak. Bagaimana? Oke, terima kasih. Mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus, jabatan saya sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian. Tugas utama saya di bidang pelayanan antara lain paspor dan izin tinggal untuk warga negara asing. Terima kasih. Oke Bapak, izin Bapak, Bapak sendiri sudah berapa lama nih bertugas di kantor imigrasi Ponorogo, dan mungkin sebelumnya pernah tugas di mana saja nih? Boleh di-spill lah Bapak. Siap. Oke. Jadi alhamdulillah per April bulan ini saya sudah bekerja dan melayani masyarakat di Bumi Riau ini sudah ya. 1 tahun. 1 tahun. Oh, Dan 1 tahun. untuk pernah tugas di mana saja, alhamdulillah saya memulai karir tuh di Bandung. Oh, di Bandung Bapak. Setelah itu saya dimutasi ke Banten. Banten. Tepatnya di Cilegon. Cilegon. Nah, setelah itu saya mutasi lagi, pindah ke Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno. Ya, Wih. di tempat pemeriksaan imigrasi. Iya. Setelah itu saya mutasi lagi ke Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Muter-muter ya Bapak ya. Oh. Setelah itu saya mutasi lagi ke imigrasi Bengkalis di Riau. Waduh. Setelah itu alhamdulillah saya kembali lagi ke Pulau Jawa, Pulau Jawa. tepatnya di kantor imigrasi Sukabumi. Oh, Sukabumi duluan. Ya. Oke. Setelah itu saya mutasi lagi ke kantor imigrasi Semarang. Wih. Oke, di Setelah- Jawa juga ya Bapak Itu di Jawa Tengah. Alhamdulillah setelah dari Semarang itu saya berpindah tugas di sini di sini. Ponorogo. Oke, Ya, udah mau 1 tahun juga Bapak. pas 1 tahun ya. Pas 1 tahun. Pas 1 Oh, tahun di bulan oke. April ini. Untuk jabatan paling lama di Kanimana sih Bapak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk jabatan, alhamdulillah saya Tugas. rata-rata di 3 tahun mas. Oh, 3 tahun rata-rata. Rata-rata 3 tahun. Oh, baik Bapak. Oke Bapak, sekarang kita masuk topik nih Bapak yang mungkin para Sobat Ipon ingin ketahui. Mungkin banyak masyarakat Bapak yang belum terlalu familiar dengan istilah Doklan Intalkim. Sebenarnya seksi ini menangani terkait apa sih Bapak? Ya, izin saya mau menjelaskan bahwa Dok Intalkim itu kepanjangan dari Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, dokumen perjalanan itu terdiri dari paspor dan SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan izin tinggal keimigrasian yang diberikan khusus kepada warga negara asing yang akan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Oke. Begitu. Oke, berarti layanan seperti pembuatan paspor itu termasuk di seksi yang ditangani Bapak langsung ya berarti ya? Itu merupakan layanan utama kami Oh, untuk layanan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Untuk warga negara asingnya berarti di Izin izin tinggal, tinggalnya. betul. Oh, baik Bapak. Nah Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin membuat paspor nih Pak, mungkin masih banyak orang awam gitu di luar sana gitu Bapak. Mungkin apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan gitu Bapak? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat jika ingin melakukan permohonan paspor yang harus
disiapkan itu dokumen kependudukannya dulu. Antara lain ada KTP, ada kartu keluarga, dan ada akte lahir. Kalau akte lahir tidak ada, bisa diganti dengan akta pernikahan atau ijazah. Oke. Gitu. Setelah itu lengkap, baru mengajukan melalui aplikasi M-Paspor. Paspor. Oke. Nanti di situ ada jadwal kedatangan untuk foto wawancara di kantor imigrasi. Begitu. Oke, berarti sekarang udah pendaftarannya melalui M-Paspor ya, Bapak? Betul, secara online. Betul. Tapi mungkin ada mungkin orang mau mendaftar tanpa melalui M-Paspor bisa, Bapak? Itu apa terkhusus untuk siapa? Oh iya, jadi tidak semua untuk layanan paspor itu melalui online, ada juga melalui offline. Misalkan bisa langsung datang ke kantor imigrasi. Antara lain yang pertama itu jika paspornya hilang atau rusak. Jadi itu monggo silakan langsung datang untuk mendaftar di kantor imigrasi. Terus yang kedua ada juga layanan prioritas. Prioritas itu antara lain untuk lansia, anak-anak, ibu hamil, dan kaum disabilitas. Oh, Iya, gitu. untuk terkhusus untuk itu ya, Bapak? Betul, ya, khusus kaum disabilitas. untuk itu aja. Oke, baik, Bapak. Baik, jadi Sobat Ipon harus benar-benar ya memperhatikan persyaratan ya supaya prosesnya nanti lancar. Selanjutnya itu juga agar paspornya bisa cepat digunakan untuk kita untuk kemana-mana gitu, Betul, Bapak. betul, ya. Dan ini mungkin Bapak sering terjadi masyarakat awam itu apa ya, Pak, kurang teredukasi terkait dia buat paspor tapi pada akhirnya dia gagal mendapatkan paspor dan biaya PNBP-nya hangus, Bapak. Nah, itu ada gak, Pak, tips yang harus diperhatikan gitu, Bapak? Siap. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi yang tadi disebutkan ya. Yang pertama itu jenis permohonan. Jenis permohonan. Jadi ketika pemohon itu sudah mempunyai paspor dan di situ permohonannya harus memilih penggantian. Oke. Jadi penggantian. bukan permohonan baru. Jadi permohonan baru itu khusus untuk yang belum pernah mempunyai paspor. Oh. Ya begitu. Itu yang paling terpenting ya, Bapak, Ya, yang harus betul. diperhatikan gitu, Bapak. Ya, salah memilih jenis permohonan. permohonan. Oke. Baik, Bapak. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan, Bapak, terkait izin tinggal nih. Izin tinggal itu seperti apa sih, Pak? Gitu maksudnya. Bahasanya pelayanannya seperti apa sih, untuk siapa juga sih? Oke, Gitu, Bapak. siap. Jadi izin tinggal ini seperti yang saya sudah tadi sebutkan bahwa izin tinggal ini khusus pelayanan yang diberikan kepada warga negara asing. Warga negara asing. Ketika akan bertempat tinggal di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi untuk permohonannya itu sama dilakukan secara online. Secara online juga. Ya, melalui website episa.imigrasi.go.id. Iya. Mungkin itu aja. Oke. Menarik sekali nih, Bapak. Ya. Kira-kira nih, Bapak. Ya. Kalau saya nih nikah sama orang Turki, apa saja nih, Pak, yang harus saya siapkan nih untuk izin tinggalnya di Indonesia gitu. Jadi mungkin siapa tahu jodoh saya orang luar negeri kan, Bapak, gitu. Ya betul. Jadi bukan hanya Mas Awang, ini sudah terjadi sama banyak masyarakat Ponorogo yang menikah dengan warga negara asing. Ya. Antara lain untuk izin tinggalnya sebetulnya nggak ada izin tinggal khusus untuk menikah, tetapi bisa digunakan izin tinggal kunjungan. Oh, izin kunjungan. Iya. Nah, nanti kalau setelah menikah ingin bertempat tinggal lebih lama di Indonesia, itu bisa menggunakan izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas. Betul. Ya. Siap, Bapak. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di kantor imigrasi Ponorogo sendiri, nih, Bapak. Apa saja sih, Bapak, inovasi layanan nih yang ada di kantor imigrasi Ponorogo yang mungkin bisa dirasakan masyarakat secara luas, Bapak? Siap. Jadi untuk
dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, bahwa imigrasi Ponorogo mempunyai beberapa inovasi. Yang saya sebutkan ini inovasi yang sering digunakan oleh Oke. yang digunakan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada Easy Paspor. Easy Paspor. Ya, Oke. Easy Paspor itu apa? Jadi Easy Paspor itu layanan jemput bola. Jadi pemohonnya cukup di kantor atau di mana saja, nanti justru petugas imigrasinya yang datang ke tempat pemohon yang akan melaksanakan permohonan paspor. Gitu. Yang kedua ada Dadak Merak. Dadak Merak. Ya, Dadak Merak ini khusus untuk pemohon yang akan mengambil paspor. Jadi mereka ketika datang ke kantor imigrasi itu tidak usah turun dari kendaraannya. Oke. Jadi bahasa kerennya drive Drive thru. thru. Wis. Betul, jadi Udah kayak ngambil makanan gitu. ya, Oke. betul, untuk memudahkan pengguna layanan. Yang ketiga ada Dewi Songgolangit. Wah, ini yang Ya, jadi sering udah didengar-dengar ini Pak, Dewi Songgolangit ini. Ya, jadi inovasi ini sebagai kepedulian imigrasi Ponorogo terhadap kaum disabilitas, Terus, oke. kaum lansia yang membutuhkan pelayanan khusus. Ya, seperti apa sih layanannya yang diberikan? Jadi pelayanannya itu berupa pendampingan dari awal pemohon ini datang, itu langsung didampingi sampai selesai. Misalkan prosesnya itu ada pengisian formulir, itu kita bantuin semuanya. Pokoknya Keren. gitulah, jadi pendampingannya maksimal gitu. Maksimal ya, Pak. Maksimal dari awal sampai akhir kita dampingi. Wih, keren sekali. Wah, menarik nih Bapak nih. Jadi pelayanan sekarang itu ya semakin mudah, cepat, dan yang pasti kantor imigrasi Ponorogo ini top lah terkait pelayanan untuk disabilitasnya. Alhamdulillah. Ya, siap Bapak. Oke, izin Bapak, kalau tidak salah wilayah kerja Kanwil Ponorogo itu kan ada 3 ya Pak, Pacitan, Trenggalek, dan Ponorogo sendiri. Apakah di Pacitan dan Trenggalek itu juga ada pelayanan paspor Pak? Siap, Sebenarnya. terima kasih. Jadi betul bahwa imigrasi Ponorogo ini membawahi 3 kabupaten wilayah kerja. Yang pertama ya, Kabupaten Ponorogo sendiri, ada Kabupaten Pacitan, dan ada Kabupaten Trenggalek. Ya, untuk layanan paspor betul bahwa kita sudah hadir di MPP atau Mall Pelayanan Publik yang ada di Pacitan dan Trenggalek. Jadi untuk prosesnya, untuk pelayanannya, yang pertama yang MPP Trenggalek itu jam operasionalnya itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke. Iya. Oh, jadi kalau wilayah kayak Pacitan itu Trenggalek itu lewat MPP ya Bapak? Betul, di MPP. Jadi MPP itu kan mall pelayanan publik, jadi banyak instansi yang memberikan pelayanan di sana. Jadi satu pintu lah. Satu gitu. pintu, benar. Iya, satu layanan di situ. Oke, terakhir nih Pak. Ya. Sebelum kita closing, mungkin ada pesan-pesan ini Bapak untuk penonton e-podcast, pemirsa e-podcast itu adakah mungkin saran atau masukan terkait teman-teman yang mau buat paspor atau terkait yang tadi kita bahas biaya PNBP hangus, mungkin ada pesan-pesan nih Bapak buat penonton dan pemirsa. Ya, oke. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu, siapa saja yang akan melakukan permohonan paspor. Jadi ketika dilakukan permohonan itu, mohon memberikan data yang benar dan juga keterangan yang benar juga. Agar permohonan paspornya itu lancar lah gitu ya. Siap. Oke.
Oke, itu mungkin dari insight atau masukan dari Bapak Agus selaku Kepala Seksi Doklet Intalkim. Baik, terima kasih banyak Bapak Siap. Agus atas waktunya dan insight yang bermanfaat tentunya. Jadi Sobat Ipon, itu dia tadi ngobrol bareng kita dengan Bapak Agus selaku Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Ponorogo. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan kalian terkait pelayanan keimigrasian. Sekian episode kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten ini. Saya Awang sebagai host kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih. Terima kasih.